Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Salam dari Novisiat SVD Ku Ruteng Manggarai Flores NTT. Saya Pastor Freddy Jahadin SVD. Hari ini Jumat 28 Oktober 2022. Kita merayakan pesta Santo Simon dan Santo Yudas Rasul. Kita memohon bantuan doa mereka untuk kita semua. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 6 ayat 12 sampai 19. Kita diingatkan bahwa kita dipanggil untuk meneruskan misi Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau sudah memanggil kami untuk menjadi murid-Mu, untuk meneruskan tugas pelayanan-Mu. Tuhan, bantulah kami. Semoga semangat kedua Rasul-Mu, Santo Simon dan Santo Yudas, selalu menjadi inspirasi hidup kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon, yang juga diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yohanes dan Yakobus, diberi nama Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfius, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia, karena daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Tema renungan kita hari ini ialah kita dipanggil untuk meneruskan misi Kristus. Injil hari ini menceritakan tentang pemilihan para rasul oleh Yesus Kristus. Sebelum memilih ke-12 para rasul, Dia pergi ke bukit untuk berdoa dan
semalam-malaman berdoa kepada Allah. Apa yang dibuat Yesus ini secara tidak langsung mau mengajar kita bahwa sebelum kita membuat suatu keputusan yang sangat penting dalam hidup, kita harus melibatkan Tuhan dalam keputusan itu. Kita harus duduk berdoa, membicarakan soal itu kepada Tuhan, dan dengan hati dan pikiran terbuka, kita mendengarkan apa yang Ia katakan kepada kita. Yesus sendiri adalah Tuhan, tetapi Ia tetap berkonsultasi dengan Bapanya. Yang naik ke bukit, bukit dalam kitab suci artinya tempat pertemuan dengan Tuhan. Yesus Kristus mengadakan pertemuan dengan Bapanya, membicarakan sesuatu yang sangat penting dengan Bapanya, menyangkut siapa yang akan mengurus Israel baru. Injil katakan bahwa Ia memilih ke-12 para rasul. Mengapa 12 orang? 12 para rasul adalah simbol ke-12 suku Israel. Yesus membutuhkan 12 rasul untuk memimpin dan mengurus Israel baru. Merekalah yang akan mewartakan kerajaan surga ke Israel baru di mana saja mereka berada. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, kita, pengikut Kristus, adalah anggota Israel baru. Iman yang kita miliki adalah buah dari pewartaan para rasul yang langsung dipilih oleh Yesus Kristus. Kita harus berbangga karena iman kita dibangun atas iman para rasul dan jemaat perdana. Iman yang kita miliki ini bukanlah iman yang lahir begitu saja dari pengalaman pribadi seseorang pada saat tertentu. Iman yang kita miliki ini sudah teruji sepanjang sejarah kehidupan. Benar, tidak menyesatkan, dan sungguh dari Allah. Ini terbukti dari pernyataan Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus. Kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, pada perayaan pesta Rasul Simon dan Rasul Yudas hari ini, kita diingatkan kembali bahwa sesungguhnya sebagai anggota gereja yang sah, kita dibangun atas iman para rasul. Di saat kita ingat para rasul, di saat yang sama secara tidak langsung kita ingat Yesus Kristus yang sudah memilih mereka menjadi pemimpin Israel baru. Sebagai murid-murid Kristus yang hidup di zaman sekarang, kita pun termasuk Israel baru, yang pemimpinnya adalah Kristus, kepala gereja, kepala tubuh kita semua. Kita adalah anggota-anggota dan Yesus Kristus adalah kepala kita. Pertanyaan untuk kita, sebagai murid Kristus, apakah kita selalu sadar
bahwa dengan menerima sakramen permandian, kita sudah dipanggil dan diberi tugas untuk meneruskan misi Kristus sebagaimana sudah dijalankan oleh para rasul. Apakah kita selalu siap meneruskan tugas yang sudah dimulai oleh para rasul, yaitu mewartakan kerajaan surga ke Israel baru, di mana kita bekerja dan berada? Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kita memohon Rasul Simon dan Rasul Yudas dan Bunda Maria untuk mendoakan kita. Semoga berkat doa mereka, kita pun selalu teguh dalam iman dan tetap setia menjalankan tugas yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Kita memohon para rasul dan Bunda Maria untuk senantiasa mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dan mereka yang kita doakan dalam doa-doa hari ini, terlebih mereka-mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.